Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tati Lestari dari SDN 1 Lubuk Makmur, Lempung Jaya, Oki, Sumatera Selatan. Kembali lagi saya akan berbagi aksi nyata yaitu mengenai iklim sekolah aman mencegah perundungan. Perkenalkan, dalam aksi nyata ini kami berkolaborasi dengan Bapak Heru Didik Krisdian sebagai kepala sekolah, kemudian dengan saya sendiri Tati Lestari sebagai guru kelas 6 dan Ibu Sri Panuti guru kelas 5. Baik, di sini saya mengambil tema yaitu 3 dosa pendidikan, yaitu perundungan, mencegah perundungan mulai dari kelas. Yang pertama yaitu yang kita lakukan identifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik sesuai dengan minat dan tugas perkembangan usia mereka. Yang pertama yaitu kesiapan belajar, itu terdapat siswa dapat bermain peran secara berurutan, kemudian siswa dapat bermain peran belum secara berurutan, dan siswa tidak dapat bermain peran secara berurutan. Yang kedua yaitu berdasarkan minat, yaitu dengan cara bermain peran, bercerita maupun menulis. Kemudian yang terakhir yaitu preferensi belajar, yaitu lingkungan belajar di dalam kelas, kemudian lingkungan belajar di luar kelas, dan lingkungan belajar di dalam perpustakaan. Adapun kegiatan yang kami lakukan yaitu rencana kegiatan bermain peran, yaitu satuan pendidikan di SDN 1 Lubuk Makmur dengan mengambil tema yaitu Bhinneka Tunggal Ika, fasenya fase C yaitu kelas 5 dan kelas 6. Metode yang kami ambil yaitu bermain peran, kemudian elemen yang terdapat di bermain peran yaitu refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kami mengacu dalam profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Tujuan dari bermain peran di sini yaitu peserta didik mampu menjelaskan apa yang telah dipelajari dari interaksi dalam bermain peran dan pengalamannya dirinya dalam lingkungan yang beragam. Kemudian rencana kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan awal diawali dengan mengucapkan salam, berdoa bersama, mengecek kehadiran siswa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan melakukan tepuk P5 dan ice breaking. Kegiatan inti yaitu yang pertama meminta siswa untuk melakukan sweet secara berpasangan. Siswa yang kalah masuk ke ruangan dan yang menang menunggu di luar atau di ruangan lain. Kemudian yang kedua, berikan pengarahan kepada yang berada di ruangan bahwa mereka adalah suku Taro. Mereka harus berperan sebagai suku yang punya karakter kalem, pemalu. Kalau bicara suaranya pelan, kalau berbicara tidak pernah menatap mata lawan berbicara. Kemudian yang ketiga yaitu berikan pengarahan kepada kelompok yang berada di luar ruangan atau ruang sebelah. Mereka akan berperan sebagai suku Tara. Karakter mereka heboh, suaranya keras, kalau bicara menatap mata dan suka menyentuh lawan bicara sebagai tanda keakraban mereka. Kegiatan selanjutnya yaitu nomor 4, setelah dua kelompok itu paham peran mereka masing-masing, mintalah suku Taro untuk masuk ke ruangan, bertemu dan menyapa suku Tara. Suku Tara diminta untuk menyambut suku Taro dengan tetap menjalankan karakter mereka. Kemudian yang kelima, melakukan umpan balik. Setelah sekitar 5 menit memainkan peran suku Taro dan Tara, hentikan permainan. Guru mengajak peserta didik untuk berdiskusi dengan mengajukan pertanyaan, yaitu tanyakan kepada suku Taro apa satu kata yang menggambarkan suku Tara.
Kemudian tuliskan daftar kata itu dalam papan tulis atau kertas plano. Kemudian lakukan juga sebaliknya kepada suku Tara tentang suku Taro. Kegiatan selanjutnya yaitu periksalah daftar kata-kata itu apakah itu adalah gambaran atau penilaian, yang biasanya mayoritas kata-kata itu adalah penilaian. Hanya sedikit bahkan tidak ada yang gambaran. Kemudian yang ketujuh, ajak peserta didik untuk menginformasikan apakah penilaian suku Taro terhadap suku Tara itu benar. Demikian juga sebaliknya. Biasanya kebanyakan penilaian itu yaitu salah. Nah, tibalah ke kegiatan akhir ya. Yang pertama, murid bersama guru menyimpulkan kegiatan. Guru merangkum inti pelajaran dari permainan tadi, yaitu secara refleks kita memang sering menilai orang lain. Gambaran dan penilaian itu berbeda. Gambaran adalah deskripsi objektif tentang suatu kenyataan. Misalnya, suku Taro kalau berbicara selalu menatap mata lawan berbicara. Kalau penilaian adalah deskripsi yang bersifat subjektif dan relatif tidak terukur. Seperti suku Taro tidak sopan, kita harus hati-hati saat menilai orang lain. Karena mungkin penilaian kita salah. Bahkan penilaian kita bisa jadi penghakiman. Karena itu kita harus selalu mengecek apakah penilaian kita itu benar. Karena kita juga tidak nyaman saat dinilai salah orang lain. Kemudian yang kegiatan selanjutnya yaitu refleksi dan berdoa bersama. Nah, itulah rangkaian kegiatan pembelajaran dari awal, inti hingga akhir. Kemudian dalam bermain peran itu pasti ada manfaat ya. Jadi manfaat bermain peran yaitu meningkatkan kreativitas dan imajinasi anak. Kemudian meningkatkan keterampilan bahasa, mengasah kemampuan berkomunikasi, mengembangkan sikap empati, mengasah kemampuan penyelesaian masalah, membantu anak mengekspresikan emosi, serta meningkatkan kebugaran fisik anak. Nah, berikut adalah poster-poster yang dapat digunakan dalam mencegah perundungan mulai dari kelas. Kita awali dengan pengertian perundungan, yaitu perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Bapak guru hebat, yuk mengenal perundungan di sekolah. Yang pertama yaitu perundungan fisik atau physical bullying. Yang kedua yaitu perundungan verbal atau verbal bullying. Yang ketiga, perundungan sosial atau relation bullying. Yang keempat, perundungan daring atau cyberbullying. Dan yang kelima yaitu perundungan ejekan dan perpeloncoan. Yang perlu kita ketahui yaitu dari berbagai perundungan yaitu dampak perundungan. Dampak perundungan terdapat pada emosional dan mental, yaitu anak-anak bisa yang pertama stres, depresi, bahkan sampai bunuh diri. Kemudian yang kedua yaitu fisik. Fisik sering terjadi pada dampak perundungan, yaitu sakit kepala, gangguan pencernaan, perubahan berat badan, hingga luka-luka, memar, dan sedih. Kemudian yang ketiga yaitu dampak sosial. Kemudian mereka bisa menarik diri dari lingkungan serta cemas dengan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian yang terakhir yaitu dampak akademis. Prestasi anak-anak menurun, kurang berpartisipasi dalam diskusi, dan sering absen dalam sekolahnya.
Nah, Bapak guru dan Ibu guru, bagaimana cara mengenal pelaku perundungan? Yaitu bisa kita amati yang pertama yaitu agresif, yaitu perilaku fisik dan perkataan. Yang kedua yaitu inklusif, berbuat onar dan sulit untuk berempati. Yang ketiga yaitu memiliki kuasa atau senior hingga dia mengharapkan jabatan tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu bukan sekedar bercandaan. Dia selalu usil dan keusilan itu dilakukan secara berulang-ulang. Berikut yaitu cara mencegah perundungan di kelas, yaitu dengan cara 1. Berikan pengetahuan mengenai perundungan kepada murid. Kemudian ajak murid menjadi sekutu bagi korban. Dan yang ketiga yaitu ajak murid melaporkan perundungan. Yang keempat yaitu mendorong murid-murid untuk saling berteman dan menghargai. Nah, cara mengatasi perundungan di sekitar kita yaitu ada beberapa yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama bagi korban, yaitu kita harus mendengarkan dan merespon dengan penuh empati, kemudian memberi dukungan, membuat catatan kronologi berdasarkan cerita korban. Yang keempat, jangan lupa Bapak Ibu Guru mendokumentasikan kejadian-kejadian yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu analisis masalah. Kemudian mengatasi perundungan di sekitar kita yaitu sebagai pelaku. Pelaku perundungan yang pertama mendengarkan dan merespon dengan penuh empati. Yang kedua yaitu petakan masalah dengan anak. Dan yang ketiga berikan konsekuensi yang relevan dan proporsional. Yang terakhir yaitu bystander atau pelapor atau penonton dalam kasus perundungan tersebut, yaitu yang pertama mengapresiasi laporan dari bystander, kemudian menanyakan kondisi bystander, kemudian yang terakhir yaitu menanyakan kondisi bystander untuk lebih terlibat dalam masalah perundungan itu. Baik Bapak Guru dan Ibu Guru yang hebat, program dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk masalah perundungan yang pertama yaitu membuat sistem pelaporan kasus dengan melibatkan guru BK. Yang kedua, layanan pengaduan kekerasan atau pelaporan bullying yang mudah diakses oleh murid yaitu melalui WA, Telegram, Line, dan lain-lain. Yang ketiga, membuat poster pengaduan dipublikasikan secara masif di sekolah, yaitu dengan cara ditempel di mading atau sudut-sudut sekolah lainnya. Yang keempat yaitu membuat kebijakan POS, yaitu prosedur operasi standar. Terdapat identifikasi, edukasi, pencegahan, penanganan, dan evaluasi. Baik Bapak dan Ibu Guru hebat, ini adalah dokumentasi kegiatan bebas perundungan kami masukkan dalam kegiatan P5 atau proyek P5 di fase C pada tahap menggali. Sosialisasi mencegah perundungan yaitu dengan cara membuat poster perundungan di dalam kelas, serta mendiskusikan perundungan bersama Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah dan bersosialisasi dengan peserta didik.
Baik, kesimpulan dari aksi nyata yang saya lakukan yaitu perundungan merupakan segala bentuk kekerasan atau penindasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa atau kuat dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara berulang-ulang. Cara mencegah perundungan dengan mensosialisasikan pemahaman perundungan di sekolah, membuat kebijakan POS, mendorong murid untuk saling berteman dan menghargai, memastikan layanan pengaduan atau pelaporan bullying yang mudah diakses. Penting Bapak dan Ibu guru hebat dalam melaksanakan pengawasan berkala terhadap pihak yang terlibat dalam perundungan agar kita bisa melihat perkembangan dari masing-masing pihak, baik korban, pelaku maupun bystander. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.